Itu udah. Itu sebenarnya aku nggak kepake karena aku nggak tahu juga ya cara aplikasiin rumusnya itu seperti apa. Kalian itu nggak boleh menanamkan mindset yang negatif. Oh ini tuh bisa, ini tuh gampang dan aku pasti bisa. Start on, welcome to About You Podcast, semua tentang kamu. Jadi guys, di sini kita kedatangan tamu spesial dari teman SMA aku, namanya Anissa Kosada Sabita. Halo Anissa. Halo teman-teman. Anissa, kamu apa kabar? Kita udah lama banget nih nggak ketemu. Iya. Alhamdulillah baik sih, sejauh ini baik. So far so good. Itu udah lama banget ya nggak ketemu, udah dari SMA, sekarang kuliah. Kamu kuliah? Ya. Selain kuliah nih, kamu ada kesibukan lain nggak sih? Aku enggak sih, aku kuliah aja di rumah. Gak ada kesibukan lain sih. Aku pengen nyoba-nyoba sih kerja gitu. Tapi kan sambil kuliah kayak agak bentrok lah. Belum nemu celahnya sih. Jadi sejauh ini aku cuman kuliah aja di rumah. Harus pinter-pinter manage waktu juga nggak Iya. sih kalau misalnya mau kuliah sambil kerja? Tapi sebenarnya susah loh. Iya, kayaknya susah sih. Kalau dari aku lihat, kalau kuliah kan kadang juga ada kelas yang dipindah ke jam ini, ke jam ini. Itu aku masih bingung cara manage waktunya gimana gitu. Mungkin nanti kalau liburan semester kali ya. Iya, itu sih kalau liburan semester itu ya benar-benar libur pastinya. Terus nih kalau misalnya ngomong-ngomong tentang kesibukan, kamu nggak ada niatan buat liburan atau pergi-pergi gitu? Enggak sih, karena kan sekarang pandemi ya. Jadi aku benar-benar di rumah aja. Bahkan lebaran kemarin kan nggak boleh pulang kan, nggak boleh pulang. Iya, Jadi aku di rumah aja sih. Aku paling ngunjungin saudara yang emang jaraknya cuman kayak tetangga gitu. Aku punya saudara tetangga aku. Jadi aku cuma ngunjungin dia aja sih kemarin dan nggak kemana-mana. Benar-benar di rumah aja. Iya sih, benar juga. Dan buat kalian guys yang di rumah, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Karena kan emang lagi pandemi gini ya, udah 2 tahun kita pandemi, jadi belum kelar-kelar. Sabar dulu ya guys. Sabar. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan. Semoga kalian semua tetap sehat walafiat. Oke, ngomongin, tadi kan kamu bilang kamu kuliah nih. Kalau boleh tahu kamu kuliahnya di mana? Aku kuliah di Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kalau yang belum tahu itu di Karawang tempatnya. Kuliahnya masih online? Masih online dari awal sampai sekarang benar-benar online. Berarti belum ketemu teman sama sekali dong? Belum. Kalau ketemu full belum, tapi waktu itu aku sempat ada project bikin tugas gitu yang di daerah-daerah sini aja, di Bekasi satu grup itu ketemu. Cuman berlima sih waktu itu. Berlima ya. Berarti dari awal masuk kuliah, kamu sekarang semester berapa? Aku sekarang semester 2. Semester 2. Jadi dari pas awal banget masuk kuliah nih, dari MOS, masa orientasi siswa gitu kan, sampai sekarang sama sekali belum ketemu, masih online ya? Bener-bener online dari awal sampai sekarang bener-bener online. Kalau boleh tahu nih, pasti ada dong pesan-pesannya gimana kuliah online? Kesan-pesannya first of all kayak kan kita online tuh gak cuma yang kuliah aja atau gak cuma yang sekolah, yang kerja pun kan online juga. Waktu itu sempat ada WFH, walaupun sekarang mungkin udah banyak yang masuk ya kerja. Tapi karena pertama yang paling kerasa sih karena online itu kita di rumah aja, yang tadinya jarang ketemu, yang tadinya pagi udah berangkat kerja, sekarang lebih sering ketemu, lebih sering ada quality time sama keluarga, lebih sering ngobrol. Itu sih yang kerasanya. Cuman kalau kuliah online karena di rumah aja, jadi aku ngerasa kayak lebih suntuk aja gitu. Karena kan posisinya aku kuliah di kamar ya. Jadi aku kuliah di kamar, buka laptop, ketemunya Zoom lagi, Google Meeting lagi. Jadi kayak benar-benar suntuk aja gitu. Aku juga pengen sih nyoba kayak kuliah ke kafe gitu kan. Cuman karena aku kebanyakan kuliah pagi, jadi aku kayak nggak sempet aja gitu kalau misalkan mau ke kafe. Mungkin untuk mengerjakan tugasnya iya. Tapi kalau karena kelamaan di rumah, keluar pun jadi mager nggak sih? Jadi Iya, males. benar. Kan? Jadi ya gitu. Terus di bayangan aku nih, kalau aku kuliah tuh aku pengen berorganisasi, aku pengen ketemu sama banyak orang, have a relationship. Tapi tuh karena online, jadi kayak semua kan terbatas di satu lingkup ya, di online Zoom. Bener-bener gak ketemu. Terus tadinya aku pengen kayak nyobain nih gimana sih cara ngomong di depan banyak orang. Terus banyak kayak UKM juga kan.
unit kegiatan mahasiswa. Tapi karena online, aku tadinya ikut UKM online, tapi karena online tuh lebih nggak kerasa aja gitu feelnya. Pasti kamu ngerti kan? Iya, ngerti. Bedanya online sama offline gitu. Jadi ya itu sih kesannya untuk itu. Tapi pesannya karena online ini ya bangunlah relationship sama keluarga sendiri sebelum bangun sama orang lain. Terus ya tetap jaga kesehatan aja sih, itu sih kesan-kesannya. Jadi guys, apapun kondisinya, apapun yang terjadi, kita tetap harus ambil sisi positifnya. Itu kita bisa kumpul sama keluarga bareng setiap hari ya kan. Terus kalau misalnya negatifnya, bukan negatif sih sebenarnya, apa ya, minusnya mungkin minusnya kita nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ngerasain kuliah offline gimana, terus kurangnya pengalaman. Kan kita kuliah itu Zoom ya, nge-Zoom, kalau nggak Google Meet ya kan. Itu pasti beda feel-nya di kita terjun ke lapangan langsung sama lewat virtual itu beda. Kita kan pasti bosen kan. Terus juga kehidupan sehari-harinya paling cuma itu aja, bangun, makan, kuliah, tugas, selesai ya kan. Tiap hari berulang kayak gitu kan. Oke, ngomong-ngomong soal tadi kan kita udah ngebahas soal kesan-kesan pas kuliah online nih. Kalau kuliah sendiri, kamu ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan pendidikan matematika. Widih, pasti nih guys jago banget matematikanya. Benar gak? Jago sih enggak ya, tapi amin, semoga jago. Tapi untuk jago banget sih enggak. Tapi aku merasa aku bisa di bidang itu. Gini, sebelum aku ngambil jurusan ini pun aku kayak apa ya? Aku cari-cari aku bisanya di mana, aku bisanya apa, dan aku tahu kelemahan aku tahu kelebihan aku. Jadi aku ngambil yang di bidang yang aku bisa gitu. Jadi aku merasa bisa di bidang matematika, jadi aku ngambil jurusan yang berhubungan sama matematika gitu. Sih, bener juga ya guys. Sebenarnya kalau misalnya kita kuliah nih ngambil jurusan misalnya kedokteran atau jurnalistik ataupun fisika, matematika, itu sebenarnya belum tentu karena kita jago, tapi karena kita bisa di bidang itu dan kita mau berusaha buat menjadi bisa gitu loh guys. Soalnya kadang kalau misalkan kita ngambil yang kita nggak sesuai sama yang kita bisa, biasanya suka berhenti tengah jalan. Banyak kan bener kayak banget. berhenti tengah jalan kayak salah jurusan nih gitu. Aku tuh berharap banget aku nggak kayak gitu gitu. Jadi aku cari-cari apa yang aku bisa gitu. Tapi sebelum kamu menentukan jurusan pendidikan matematika nih, kamu ada nggak sih sebelumnya kepikiran untuk ngambil jurusan lain? Aku pokoknya mau ngambil yang berhubungan sama matematika aja sih. Aku sempat ngambil jurusan statistik, cuman nggak lolos. Jadi lolosnya di yang pendidikan matematika ini gitu. Tapi yang berhubungan sama matematika dan yang aku pikir aku bisa gitu. Iya sih. Berarti itu yang memutuskan kamu untuk mengambil jurusan pendidikan matematika ya. Oke, ngomong-ngomong soal matematika nih. Jadi beberapa hari yang lalu nih aku ada waktu luang gitu ya, luang kuliah atau weekend gitu, aku suka scroll sosial media kan. Bosen kan di rumah aja, scroll sosial media, Instagram, Twitter. Nah di Twitter ini nih aku tahu kalau ternyata tuh banyak banget orang yang gak suka matematika. Aku ngeliat salah satu postan Twitter tuh kayak gini, semenjak SMP, semenjak munculnya XY itu tuh matematika jadi susah, jadi rumit banget gitu kan. Apa-apa nyari X, apa-apa nyari Y gitu kan. Nah terus menurut kamu nih XY itu apa sih? XY sebenarnya kita udah tahu XY itu dari SMP yang tadi kamu bilang. XY itu sebenarnya aljabar. Sebenarnya kalau menurut aku sih nggak bikin rumit sih. Kebetulan nih, karena aku dari pendidikan matematika, aku belajar tentang sejarahnya aljabar dulu. Mau kita bahas dulu nggak sih sejarah? Boleh. Oke, jadi si aljabar ini sebenarnya ditemuin pertama kali kalau kita telusuri lagi itu dari orang Babilonia kuno. Sebenarnya yang tadi aku bilang, aljabar ini untuk mempermudah. Jadi orang Babilonia kuno ini mengembangkan aritmatika dan dia tuh pengen cari cara untuk cari aritmatika kan rumit nih. Dia pengen cari cara yang untuk mempermudah si aritmatika ini. Nah, makanya dia pakai aljabar yang hampir sama kayak saat ini nih.
Nah, mereka itu pakai aljabar itu untuk di persamaan linear, persamaan tak linear, sama persamaan kuadrat. Itu beda sama orang yang Yunani atau Cina, mereka masih pakai waktu itu geometri gitu. Jadi kalau diterusurin emang dari orang Babilonia kuno gitu. Jadi itu tadi sejarahnya ya, sejarah tentang aljabar. Tapi nih ngomong-ngomong tentang sejarah, sebenarnya masih banyak loh orang yang nggak tahu sebenarnya arti dari aljabar sendiri itu apa sih? Kamu tahu nggak? Arti dari aljabar sendiri. Untuk arti mungkin harfiahnya aku nggak ngerti ya, tapi yang aku tahu aritmatika itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang struktur, kuantitas, sama hubungan. Nah, biasanya aljabar ini sendiri itu dia emang yang ilmu matematika yang memakai lambang dalam pemakaiannya. Tapi yang tadi aku bilang, dia itu untuk mempermudah, makanya dia diberi lambang untuk memisalkan gitu. Nah, itu dia, aku taunya itu sih tentang aljabar. Jadi sebenarnya munculnya eksi-eksi ini sebenarnya untuk mempermudah ya, bukan sebenarnya untuk mempersulit. Cuman karena emang mindset dari siswa-siswanya itu kayak udah ngapain sih nyari X, ngapain sih nyari Y gitu kan, bikin susah aja. Jadinya tuh mereka kayak kurang untuk berusaha kan. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas soal sejarah aljabar, pengertiannya juga udah. Nah, seperti yang kita tahu nih, dari masing-masing pelajaran ataupun mata kuliah pasti punya konsepnya masing-masing kan. Kalau misalnya konsep dari aljabar sendiri itu kayak apa sih? Bukan berarti karena aku anak matematika aku jadi tahu benar, tahu betul gitu, bukan ya. Tapi ini sepengetahuan aku aja. Kalau konsepnya itu yang pertama ada generalisasi aritmatika. Yang tadi aku mention di awal, kalau sebenarnya ada aljabar ini untuk mempermudah si aritmatika ini sendiri kan. Kamu tahu kan, kayak kita dulu pernah, atau aku pernah dikasih soal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 100. Itu kalau ngitung manual lama gak sih? Lama banget dong. Nah, makanya adanya aljabar ini kita bisa dimisalin. Kalau kita tahu konsepnya, kita bisa dimisalin, misalkan n tambah 101, jadi kita dapat nanti hasil akhirnya kayak gitu. Nah, untuk konsep yang kedua itu ada tentang mempelajari berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan. For example, kayak gini. Aku dikasih soal 3 ditambah 5 kali bilangan hasilnya 40. Kira-kira kamu bisa ngerjain nggak? 3 ditambah 5 kali bilangan hasilnya 40. Ngitung manual nih. Kalau ngitung manual pasti susah dong, pakai kalkulator aja susah. Nah, ya kan? Jadi aku misalin jadi kayak gini. 3 ditambah 5x sama dengan 40. Itu kan permisalan aljabar kan. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana yang kayak gitu loh untuk memudahkan gitu. Terus yang ketiga ada hubungan antar kuantitas. Misalkan contoh gini. Aku punya rumus luas. Luas itu panjang kali lebar ya kan. Berarti kuantitasnya ada luas, ada panjang, ada lebar. Seandainya kita dikasih pengetahuan gini. Luasnya sekian, panjangnya sekian, tentukan lebarnya. Otomatis kita memisalkan lebar L kan. Kita misalkan kan itu. Berarti itu masuk aljabar nggak, permisalan? Masuk ya, iya, karena kan? aljabar itu artinya permisalan. Oke, dan yang terakhir itu ada studi tentang struktur. Itu contohnya kayak gini. Aku ambil aja bilangan real sama polinomial ya. Untuk persamaan kuadrat. Kamu tahu nggak persamaan kuadrat itu apa? Yang ini enggak sih, yang 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 kayak gitu? Iya, benar banget. Nah, kalau seandainya kita nyelesainnya itu biasanya kamu kayak gimana dulu? Kalau aku sih di SMP, SMA tuh diajarinnya difaktorkan ya. Misalnya dijadikan dua persamaan gitu, misalnya x ditambah 1 dikalikan dengan x ditambah 2 seperti. Nah, seandainya kita nggak ketemu x atau kita nggak tahu cara permisalan, itu kira-kira nyelesainnya gimana ya? Iya gimana ya, kira-kira ya, sulit juga. Iya kan? Jadi sebenarnya intinya aljabar itu adalah untuk mempermudah. Jadi dari yang tadi aku bilang, konsepnya itu ada, yang pertama ada generalisasi aritmatika, yang kedua ada mempelajari berbagai cara menyelesaikan masalah, yang ketiga ada hubungan kuantitas, yang keempat ada studi tentang struktur. Gitu, konsepnya ada 4 jadinya. Banyak juga ya, konsep dari aljabar sendiri aja ada 4, gimana untuk mata kuliah yang lainnya. Dan guys, asal kalian tahu, sebenarnya aljabar itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit kalian. Dan ngomong-ngomong, tadi kan kita udah ngebahas soal sejarah, pengertian, konsep-konsep juga ya udah ya. Dan kita masuk ke pengaplikasiannya nih.
Jujur sih ya Nis, semenjak ada aljabar nih di aku nih di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya aku nggak kepake karena mungkin karena aku nggak tahu juga ya cara aplikasiin rumusnya itu seperti apa. Kalau misalnya menurut kamu sendiri nih, bagi kamu aljabar itu kepake nggak sih di kehidupan sehari-hari kamu? Kalau aku, karena aku pendidikan matematika otomatis kepake ya. Untuk di aku sendiri, untuk di pelajaran aku pasti itu kepake. Dan for information, sebenarnya aljabar itu pasti kepake, entah yang kuliahnya di kedokteran, di sains, di ekonomi pun bahkan sebenarnya pakai. Karena tanpa kita sadari, kita tuh pakai gitu. Tapi mungkin kita nggak sadar gitu. Jadi untuk aku sendiri, aku kepake sih di kehidupan sehari-hari aku. Dan aku tuh tipe orang yang suka memisahkan sesuatu gitu loh. Kayak kalau misalkan bapak itu misalkan bawa jerami 16 nih, terus tiba-tiba bapak ini jatuh, jeraminya tinggal 10, berarti si sebelumnya itu ada berapa ya? Jadi aku misalnya kayak X minus 10 sama dengan X plus 10 sama dengan 16, berarti sisanya yang jatuh itu 6. Aku suka misal-misalin gitu sih di kepala aku, mungkin untuk aku sendiri ya, tapi nggak tahu untuk yang lain sih. Kalau gitu. misalnya itu kan tadi kamu udah nyebutin satu contoh dari kehidupan sehari-hari ya. Ada nggak sih contoh yang lebih sederhana yang biasa kamu pakai buat ngitung sesuatu? Kalau aku pakai sih, aku biasanya suka kayak nih, kalau orang tua aku kan ngasih uang jajan beda ya, untuk aku sama kakakku pasti beda kan. Aku tuh suka nyari selisihnya ini loh, selisihnya tuh suka aku misalin gitu, selisihnya X gitu. Terus selisih uang aku sama adik aku segimana, aku kan suka misalin kayak gitu kan. Terus kebetulan karena orang tua aku berjualan gitu, dia untuk ngitung kayak modal, laba, itu dia pakai aljabar. Karena kayak gini, untuk kita ngitung laba itu berarti kan penjualan dikurangi modal, itu dimisalin gitu loh. Jadi pasti secara nggak sadar kita pakai aljabar itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu sih. Menurut aku itu contoh yang sederhana. Aku harap bisa jawab pertanyaan kamu sih. Ngejawab banget sih, ya? Sebenarnya jujur ngejawab banget. Dan berarti sebenarnya contohnya masih banyak nggak sih? Masih banyak banget selain itu. Dan untuk kalian nih, kalau misalnya kalian emang pengen belajar aljabar, kalian bisa googling dan bisa pelajarin dari situ. Karena kalau misalnya kalian pengen mengaplikasikan sesuatu pakai rumus aljabar, itu bisa banget. Segala sesuatu tuh bisa ya sebenarnya pakai aljabar ya. Dan buat kalian nih, sebenarnya kesimpulan dari podcast ini adalah sebenarnya kalian itu nggak boleh menanamkan mindset yang negatif. Benar banget. Kayak misalnya tadi kalian bilang kalau misalnya matematika susah banget nih semenjak ada XY gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita berpikir positif gitu kan, kita mau berusaha, sebenarnya kita tuh bisa untuk mengerjakan dan untuk memahami aljabar itu sendiri, ya kan? Benar banget ya, karena aku nggak bilang kalau aku jago matematika dari awal. Aku udah bilang kalau aku hanya bisa tapi nggak jago. Jadi aku mau berusaha gitu, aku mau men-challenge diri aku untuk aku bisa gitu loh. Jadi kalau misalkan buat teman-teman semua yang mungkin SMP, SMA baru pertama kali belajar aljabar kayak mumet banget gitu kan. Aku dulu pengalaman aku ya, aku belajar aljabar di pertama kali SMP itu, aku men-challenge diri aku, ini tuh bisa, ini tuh gampang dan aku pasti bisa ngelakuin ini. Jadi jangan segala sesuatu tuh ditanamin tuh susah gitu. Jadi aku pun kayak gitu, aku men-challenge diri aku berusaha bisa, dan aljabar itu intinya mempermudah sih gitu. Ya, pokoknya kita harus berpikir positif mungkin ya guys. Dan Isa, udah gak terasa banget nih kita udah ngomong panjang lebar kali tinggi ya. Udah ngebahas soal sejarah aljabar, pengertian aljabar, konsep-konsepnya, dan juga pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Dan aku mau bilang makasih banget buat kamu udah mau aku undang ke acara podcast ini ya kan. Ilmu-ilmu yang kamu keluarin itu, yang kamu udah panjang lebar jelasin ke aku, itu jujur sih berguna banget buat aku. Aku harap juga berguna buat teman-teman semua. Di sini kita sama-sama belajar ya. Iya, aku pun kan masih kuliah. Aku bahkan pertama kali baru datang ke acara podcast kayak gini, jadi itu juga jadi pengalaman buat aku. Jadi kita semua intinya harus tetap belajar. Hidup itu untuk belajar, jadi jangan capek-capek untuk belajar gitu sih. Buat kalian di rumah, pokoknya semoga podcast ini bisa menambah wawasan kalian semua ya kan, menambah ilmu juga. Semoga ilmunya juga bermanfaat yang dikasih sama Anissa tadi.
Dan untuk kalian yang ada di rumah tetap untuk menjaga kesehatan, pola makannya dijaga, dan semoga kita semua selalu sehat walafiat. Dan untuk kalian yang menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini sebagai tanda dukungan kalian kepada podcast ini. Dan terima kasih sudah menonton. Bye!